jalannya Nasional Webinar pada pagi hari ini. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Yang terhormat Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Thompson, SPD MHan. Yang kami hormati narasumber Dr. Insinyur Aris ST MAP IPU CIQAR Asian Engineering. Bapak Ibu dosen, peneliti, undangan, serta seluruh peserta nasional webinar yang kami banggakan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara nasional webinar Easy Ways to be Associate Professor Cum 700. Untuk itu kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti nasional webinar yang dilaksanakan secara daring. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sesi paparan Easy Ways to be Associate Professor Cum 700. 4. Sesi foto bersama. 5. Sesi tanya jawab. 6. Penyerahan sertifikat. Mendengarkan lagu Wajib Bagimu Negeri. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk menyaksikan secara sesama dan operator untuk menyetelkan lagunya. Baik, terima kasih Ibu Operator. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami silakan kepada narasumber untuk mengambil tempat. Dan sebelum paparan dimulai akan kami bacakan CV narasumber terlebih dahulu. Nama lengkap pemateri pada pagi hari ini yaitu Dr. Insinyur Aris Sarjito, ST MAP IPU, CIQAR ASEAN Engineering. Kelahiran Klaten, beliau merupakan berkepangkatan kolonel laut dan saat ini di akademisi beliau berpangkat sebagai Associate Professor atau Lektor Kepala. Saat ini Bapak Aris menjabat sebagai Secretary of Defense Science Doctor, Studi Program Defense Technology Faculty, Republic of Indonesia Defense University. Bapak Aris juga telah menyelesaikan pendidikan formal 2013 di S3 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, 2010 S2 Administrasi Publik Universitas Hang Tuah, 2001 S1 Teknik Industri, 97 D3 Teknik
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan 2001 beliau telah mendapatkan pendidikan Profesor Insinyur di Universitas Hasanuddin Makassar. Tanda jasa yang dimiliki oleh Bapak Aris juga sangatlah banyak. Terakhir pada tahun 2022, beliau mendapatkan Satya Lencana Kesetiaan 32 tahun dari Presiden RI Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Tidak hanya itu, Bapak Aris juga memiliki pengalaman akademik, seminar, simposium, dan pelatihan banyak sekali yang telah dilakukan dan dilalui oleh Bapak Aris Sarjito. Publikasi ilmiah yang diterbitkan juga sangatlah banyak. Buku yang sudah berhasil diterbitkan juga tahun-tahun terdekat ini, buku yang berjudul Manajemen Logistik Pertahanan yang telah berhasil diterbitkan oleh Bapak Aris Sarjito. Sebagai informasi, buku Manajemen Logistik Pertahanan ini satu-satunya ini buku yang diterbitkan oleh Bapak Aris. Di Indonesia ini belum ada yang berhasil menerbitkan logistik pertahanan. Selanjutnya untuk waktu dan ruang virtual ini akan kami serahkan kepada Bapak Aris. Disilahkan Pak Aris Sarjito. Terima kasih moderator sekaligus MC ya Ibu Yesi. Saya sebetulnya merasa terhormat untuk masuk di forum ini, dan ternyata topiknya juga di luar dugaan saya. Biasanya kan materi yang berhubungan dengan kuliah, ternyata ini materi yang lain yang berhubungan dengan pengangkatan akademik. Tapi ini juga menarik, mungkin ini lebih kepada sharing aja, berbagi pengalaman. Supaya sharingnya tidak lari kemana-mana, mungkin harus ada pedoman yang saya sajikan dalam slide berikut. Untuk itu mohon izin untuk menyampaikan slide saya. Apakah sudah terlihat slide saya? Izin sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak, kelihatan terbaca. Oke, terima kasih. Jadi ini judulnya ini ngeri-ngeri sedap begitu ya, Easy Ways to be Associate Professor Hukum 700. Easy Ways itu sebenarnya tanda petik ya, Easy Ways itu sebenarnya tidak easy juga gitu, karena harus berjuang. Tapi untuk itu saya lanjutkan dulu slide saya. Ini adalah para dosen sudah tahu undang-undang ini, saya lewati saja, tidak membahas ini. Nah, ini mungkin yang perlu diingatkan ya, bukan memberitahu, tapi mengingatkan bahwa menurut peraturan dari Dirjen Dikti itu, untuk lektor ke lektor kepala itu memang ada beberapa akum, ada 400, 550, dan 700. Jadi kebetulan saya di 700, itu memang sudah maksimal 700 itu. Walaupun sebagai catatan kemarin kum saya yang terbuang itu sekitar 425. Jadi sebenarnya saya bisa mungkin lebih dari 1050 untuk ke guru besar. Tetapi jenjang lektor kepala memang harus dilalui dulu. Itu lebih mudah, mungkin juga trik juga, karena sebenarnya bisa dari lektor langsung guru besar, tapi ternyata sangat rumit ini persyaratannya dan lebih sulit. Jadi lebih mudah ke lektor kepala dulu, meskipun kumnya lebih dari 1000 gitu. Lebih baik saya menyarankan ke lektor kepala dulu, karena ke lektor kepala ini syaratnya lebih mudah daripada langsung loncat dari lektor ke guru besar. Lanjutkan, ini divisi ini ya, kepangkatan, pangkat menurut golongan ya, menurut golongan. Kalau lektor kepala ini ada sampai 4C, kemudian guru besar ini 4D dan sampai 4E. Ini saya lewati saja, ini pengangkatan pertama ini. Ini mungkin yang penting ini. Jadi, maaf, bukan yang ini. Jadi lektor kepala yang lektor ke lektor kepala ya, sebelah kanan. Jadi dari lektor ke lektor kepala ini syaratnya itu harus 2 tahun menduduki jabatan lektor. Sebenarnya tidak hanya itu saja nanti dalam kenyataannya, karena pertama pasti dosen harus mempunyai sertifikasi dosen dulu. Karena sertifikasi dosen ini merupakan gerbang untuk jenjang karir pangkat akademik berikutnya. Jadi itu harus dilalui untuk sertifikasi dosen, di mana
persyaratannya juga lebih rumit, mungkin perlu satu sesi sendiri untuk membahas tentang sertifikasi dosen. Nanti dalam pengajuan ke lektor kepala itu nanti ada dari sister kita, itu nanti ada pernyataan eligible dari dikti. Jadi setelah eligible baru bisa diajukan. Bapak Ibu sekalian, kalau pengalaman saya sebetulnya saya sendiri itu kan sebetulnya saya pengangkatan dosen itu tahun 2018. Tapi ternyata saya eligible maksudnya ke sertifikasi dosen dulu itu ternyata bukan 2 tahun tetapi adalah hampir 4 tahun baru ada tercatat eligible untuk serdus di sistem saya. Ini dari lektor kepala ke profesor, saya lewati saja karena judul bukan ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bahwa sebetulnya unsur utamanya itu ada seperti kita ketahui ada Tridharma perguruan tinggi itu ya. Jadi ada penelitian, ada pengajaran juga pengabdian masyarakat. Kemudian untuk angka kredit harus memenuhi. Kalau ke lektor kepala silakan saja ada 3 jenjang tadi. Terus kemudian jumlah kumulatifnya ini semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula jumlah angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Kira-kira ini yang jabatan asisten ahli sampai profesor untuk pendidikan dan pengajarannya ini kalau dari lektor kepala ini kurang lebih minimal 45% harus mengajar, kemudian penelitiannya 35%, pengabdian kepada masyarakat 10%. Kemudian unsur penunjang itu adalah 10%. Jadi tetap karena sebagai dosen maka porsi terbesar ada di pendidikan dan pengajaran. Kemudian ini tugas dan tanggung jawab dosen dalam publikasi karya ilmiah. Yang B ini adalah wajib, yang S itu adalah disarankan ada. Kalau dari lektor ini untuk nasional harus wajib sebagai autor 1 ya dari peneliti 1. Terus kemudian nasional dan internasional berreputasi ini adalah disarankan ada. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya ternyata meskipun di sini ditulis bahwa nasional berreputasi, internasional dan internasional berreputasi ini S artinya disarankan ada, tetapi ternyata ketika ada ini lebih menunjang, lebih mendorong untuk istilahnya untuk memperlancar kenaikan pangkat akademik kita. Sepertinya meskipun tidak tertulis tapi kayaknya sepertinya perasaan saya itu lebih diperhatikan gitu kalau kita punya jurnal yang tingkatnya adalah internasional yang berreputasi. Ini fungsional dosen, mungkin saya lewati saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian ini adalah syarat ini adalah dupak bidang A itu pendidikan pengajaran, kemudian bidang B-nya penelitian, bidang C pengabdian, dan bidang D adalah tugas tambahan. Nah kesulitannya itu begini Bapak Ibu, ketika kita harus memilah-milah itu mengkategorikan mana ini bidang pendidikan, mana penelitian dan pengabdian. Itu memang agak perlu konsentrasi khusus ya. Kenapa? Karena kadang-kadang yang itu pendidikan itu bisa juga masuk ke pengabdian gitu. Misalnya begini, saya mempunyai pengalaman untuk mengajar di universitas lain gitu, misalnya di Unsil gitu. Ternyata itu bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Jadi bisa untuk menambah ke PKM-nya. Karena seperti biasanya para dosen ini adalah yang paling lemah itu di PKM-nya. Karena jarang. Tapi yang tentu saja paling banyak itu adalah di pendidikan atau kalau cukup produktif dosen tersebut maka di penelitiannya itu lebih banyak. Ini Bapak Ibu sekalian ini adalah hal-hal yang sering terjadi, kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan ketika seorang dosen mengajukan jabatan dari lektor ke lektor kepala maupun dari asisten ahli ke lektor. Yang pertama itu biasanya belum mengunggah surat pengantar. Surat pengantar ini kalau di Universitas Pertahanan adalah dari lembaga ya, dari Universitas Pertahanan. Kemudian PAK, daftar usulan penetapan angka kredit
belum ditandatangani oleh reviewer ini. Padahal sekarang ini, kalau kemarin pengalaman saya, tandangan reviewer cukup dengan scan bisa ini Bapak Ibu sekalian, dengan scan. Kemudian sasaran kerja pegawai yang dilampirkan tidak sesuai format dan tidak lengkap. Kemudian tidak melampirkan sertifikat akreditasi pendidikan terakhir. Misalnya saya kemarin dari Universitas Brawijaya, kebetulan untuk S3 saya, maka akreditasi dari UB itu diminta, gitu. Kemudian tandangan surat tidak asli atau hanya ditempel. Kemudian surat pernyataan keabsahan tidak sesuai dengan karya yang diajukan. Berikutnya adalah dari URL karya ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ada beberapa jurnal yang tidak bisa diakses juga, karena mungkin saya juga tidak paham sebetulnya kenapa tidak bisa diakses, karena sebenarnya di Google School saya ada, tetapi ketika diklik itu URL itu tidak bisa diakses. Jadi ini kerugian buat saya. Jadi saran saya, Bapak Ibu sekalian, mempublikasikan jurnal itu mungkin dilebihkan supaya ada kesalahan yang URL itu tidak bisa diklik, tidak bisa dibuka atau diakses, maka ada cadangan yang lain seperti itu. Kemudian URL tidak menyediakan full text atau dewan redaksi dan cover. Nah, memang beberapa hal seperti itu. Jadi ketika URL-nya dibuka file itu, tapi full text-nya tidak ada, seperti itu. Kemudian URL peer review tidak dapat diakses atau belum di-share. Yang ketiga, kelemahannya adalah juga kelompok karya penelitian tidak benar dan penelitian peer review kurang profesional. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kalau review kita misal dari atasan atau dari kolega gitu, kalau kita kenal baik gitu, malah nilainya itu dilebihkan, dan itu artinya apa? Tidak objektif tapi subjektif. Nah, itu juga tidak bisa diterima karena tidak mungkin nilai kewajarannya mungkin dianggap kurang oleh dikti. Kemudian nilai reviewer tidak sesuai dengan kelompok karya penelitian. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa mengelompokkan itu memang pekerjaan yang menurut saya perlu konsentrasi yang lebih ya, karena memilah-milahkan itu juga tidak mudah, mana ini untuk PKM, mana ini untuk penelitian, dan juga mana ini yang masuk kategori dari pengajaran. Kemudian maaf, nilai usulan tidak di-share atau tidak dibagi sesuai proporsi penulis. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, banyak karya ilmiah saya yang tidak masuk ke dalam usulan. Kenapa? Karena beberapa karya ilmiah itu adalah dari mahasiswa saya yang tidak satu disiplin ilmu dengan doktor saya, sehingga itu tidak bisa dipakai. Saya doktornya administrasi publik, tetapi dari mahasiswa saya menulis dari sisi di luar itu, skop administrasi publik, akhirnya itu juga tidak terpakai. Oleh karena itu sebenarnya hanya muncul di Google Scholar, tapi di dikti itu tidak dipakai. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa penyebab umum itu belum disetujuinya usulan itu dengan angka kredit. Jumlah angka kredit tidak mencapai angka kredit yang dibutuhkan. Jadi kalau dari lektor ke lektor kepala itu kan kalau di situ tertulis 450, jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh pas menyediakannya, harus di atas itu. Misalnya Bapak Ibu sekalian itu angka kreditnya mencapai amannya 600 misalnya, 600 itu nanti bisa ke 550, atau kalau banyak yang dipotong paling tidak bisa ke 450 seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah syarat khusus tidak dilengkapi, tidak ada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, syarat khusus ini adalah sekarang sudah ada perubahan ya, tidak harus jurnal internasional bereputasi, misalnya Scopus tidak sekarang. Jadi untuk lektor kepala cukup dengan Sinta 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi publikasi ke jurnal Sinta 2 itu sudah bisa diajukan untuk kenaikan pangkat akademiknya. Saya kemarin Sinta 2-nya juga hanya 1, karena syarat khususnya juga Sinta 1. Seperti itu.
kemudian ditemukan beberapa karya ilmiah yang termasuk dalam kategori plagiasi. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Jadi trik saya begini, kalau Turnitin itu kan mahal ya, mahal. Seperti kita kan cari yang murah dan efektif ya. Sehingga saya begini, manuskrip saya sebelum saya kirim ke jurnal itu saya plagiarism checker dulu. Jadi ada aplikasi plagiarism checker itu paling tidak keyakinan saya itu hasilnya tidak beda jauh dengan Turnitin, mungkin begitu. Jadi kalau misalnya maksimum plagiasi itu ada 20%, maka target saya harus 15% untuk plagiarism checker itu, untuk jaga-jaga seandainya mungkin dari plagiarism checker kurang akurat dibandingkan Turnitin misalnya begitu. Nah, ini strategi itu lebih kepada lembaga ya. Jadi perguruan tinggi melakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi dosen dalam rangka peningkatan karir dosen. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau di Universitas Pertahanan itu ada perintah dari pimpinan untuk dosen yang akan mengajukan pengabdian akademik itu diberikan surat perintah, misalnya PKM, pengabdian kepada masyarakat. Seperti saya kemarin, saya dapat surat perintah PKM juga ke Bandung mendampingi mahasiswa S2 dan seterusnya. Memang dalam hal ini perannya lebih ke perguruan tinggi sebetulnya, bukan ke individu. Saya cepat saja. Jadi ini referensi. Demikian Bapak Ibu sekalian, poin-poin yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurang, tapi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut sesuai dengan pengalaman saya ketika mengajukan lektor kepala. Demikian waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, luar biasa Pak Aris tadi untuk paparannya. Lebih ke teknis ya Pak ya, banyak sekali itu. Mungkin teknis-teknis, tips and trick, dan permasalahan yang biasanya bertemu Bapak Ibu ya Pak Aris ya di lapangan. Baik, sebelumnya Ibu Bapak, mohon izin sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, ini kita akan masuk dulu ke sesi dokumentasi. Jadi dimohon kepada Ibu Bapak untuk mengaktifkan kamera dan operator untuk siap. Dan Ibu Bapak boleh untuk sambil memegang tangan salam bela negara. Baik. Mohon kesediaannya Ibu Bapak mengambil sikap salam bela negara, hitungan ketiga ya Ibu Bapak ya. Mohon kepada operator untuk mengambil gambar. Sudah siap semua? Mohon nyalakan kameranya. Baik, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Boleh kembali ditutup kameranya. Baik, sebelum kita lanjut Ibu Bapak, mohon izin Pak Aris sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ini akan ada iklan dulu terlebih dahulu nih sebelum kita lanjut. Operator siap untuk menampilkan iklannya atau Treasure? Disilahkan. Selamat datang di kampus Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN RI merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, serta pendidikan profesi di bidang pertahanan dan bela negara, dengan program vokasi atau D3, program sarjana atau S1, program magister atau S2, dan program doktoral atau S3. Visi UNHAN RI adalah pada tahun 2024 menjadi Universitas Pertahanan berstandar kelas dunia dengan berbasis riset yang melestarikan nilai-nilai kebangsaan. Universitas Pertahanan Republik Indonesia berdiri tanggal 11 Maret 2009. Didirikan dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal berdirinya UNHAN RI memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Strategi Pertahanan dan Fakultas Manajemen Pertahanan yang mempelajari isu-isu strategis yang berhubungan dengan masalah pertahanan negara. Atas dasar tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi serta perlunya analisis kebijakan pertahanan dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara,
serta pengembangan teknologi pertahanan tahun 2017, Universitas Pertahanan Republik Indonesia mendirikan Fakultas Keamanan Nasional dan Fakultas Teknologi Pertahanan. Program Magister S2 Universitas Pertahanan Republik Indonesia saat ini memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Strategi Pertahanan yang memiliki 7 program studi, Fakultas Manajemen Pertahanan yang memiliki 3 program studi, Fakultas Keamanan Nasional yang memiliki 3 program studi, dan Fakultas Teknologi Pertahanan yang memiliki 4 program studi. Dalam mendukung pertahanan negara, dihadapkan pada dinamika ancaman dan perubahan zaman, tahun 2018 didirikan program Doktoral Ilmu Pertahanan. Perkembangan lingkungan strategis dan pengaruh globalisasi menyebabkan munculnya berbagai ancaman dari segala lini kehidupan, termasuk ancaman non-tradisional yang dapat mengikis pertahanan suatu negara, seperti munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Perkembangan tersebut menjadi dasar dari pemerintah pada akhir Agustus 2020 membuka program studi sarjana S1 yang memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran Militer dengan 2 program studi, Fakultas Farmasi Militer dengan 1 program studi, Fakultas MIPA Militer dengan 4 program studi, dan Fakultas Teknik Militer memiliki 4 program studi. Dalam rangka memberdayakan dan memperkuat wilayah perbatasan, terutama dalam bidang pemenuhan logistik wilayah dan ketahanan pangan, serta menciptakan sumber daya unggul di wilayah perbatasan, pada tanggal 30 Agustus 2021, Universitas Pertahanan Republik Indonesia membuka program Politeknik Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan 7 program studi. Mahasiswa S2 dan S3 berkampus di Salemba, Jakarta Pusat. Sementara untuk mahasiswa S1 berkampus di kawasan Indonesian Peace and Security Center di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan mahasiswa D3 berkampus di Benboy, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam bidang penelitian, mahasiswa dan dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia melakukan riset ilmiah tentang sains dan teknologi dengan sertifikasi internasional yang memanfaatkan superkomputer, big data, dan artificial intelligence. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan sosialisasi bela negara dan program-program Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan menyesuaikan era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 melalui pemanfaatan teknologi digital yang hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun bangsa lain di dunia. Universitas Pertahanan Republik Indonesia banyak melaksanakan kegiatan seminar nasional maupun internasional dengan menjalin kerjasama baik akademik maupun non-akademik dengan berbagai perguruan tinggi atau lembaga lain, baik dari dalam maupun luar negeri. Seminar internasional menghadirkan ilmuwan-ilmuwan dan praktisi dari perguruan tinggi ternama dunia yang membahas berbagai topik dari perspektif kajian pertahanan dan teknologi pertahanan. Akreditasi Universitas Pertahanan Republik Indonesia telah mendapatkan peringkat A dan saat ini berupaya mencapai akreditasi internasional pada tahun 2024. Universitas Pertahanan Republik Indonesia membentuk generasi berkelas dunia dengan menanamkan semangat bela negara dan cinta tanah air untuk membangun Indonesia di masa depan. Baik, terima kasih operator telah menampilkan pressure-nya luar biasa panjang ini drivernya ya Bapak Ibu. Nah, sekali lagi untuk Ibu Bapak, mohon izin, ini sepertinya ada suara yang bocor ya Ibu Bapak. Baik, sudah dibisukan ya. Baik, mohon izin Ibu Bapak, informasi dari Universitas Pertahanan, kalau misalkan Ibu Bapak ada anaknya atau Ibu Bapak ingin bersedia berminat melanjutkan ke Universitas Pertahanan dengan jalur beasiswa, karena di Universitas Pertahanan sendiri semuanya jalur beasiswa, jadi gratis. Itu Ibu Bapak bisa langsung mendaftar atau mencari informasinya ke idu.ac.id. Jadi nanti Ibu Bapak bisa langsung mendapatkan informasi seputar Universitas Pertahanan. Betul begitu Pak Aris? Ya, betul.
Betul, baik. Nanti Ibu Bapak bisa ketemu nih kalau misalkan mau lanjut yang S2, mau lanjut S3, bisa langsung ketemu dengan Bapak Aris karena sebagai informasi beliau ini Bapak Aris sebagai dosen di Universitas Pertahanan, lebih tepatnya di S3 ya Pak ya. Baik. Ibu Bapak, oke kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pak Aris mohon izin, ini sudah banyak yang hands up nih. Ibu Bapaknya, tadi saya melihat yang pertama duluan itu ada dari Bapak Yumi. Selamat siang Bapak Yumi. Selamat siang. Selamat Ibu siang, dari mana Pak? moderator. Mohon izin. Dari Universitas Selatan Samasiro, Lebak, Banten. Oh, dari Banten. Salam saya juga dari Tangerang, Bapak. Sama-sama dari Banten kita, Pak. Tapi Iya, jauh iya, sekali iya. di Banten awal-awal. Oke, disilahkan Bapak bisa langsung bertanya langsung. Mohon izin Pak Aris, boleh langsung tanyakan Ya. langsung ya, Pak ya? Baik, silakan Ya, Bapak silakan. Yumi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber yang cukup baik sekali menjelaskan mengenai tadi pengalaman beliau tentang pengajuan lektor kepala 700. Ada Bapak Dr. Insinyur Aris Sarjito ya, kalau tidak salah. Baik Pak Aris, perkenalkan nama saya Yumhi. Saya memang saat ini sedang mengajukan lektor kepala 700 melalui LL4 Dikti, kemudian sudah dikirim ke Dikti di Selancar. Apa yang Bapak sampaikan itu juga pernah kami alami ya, karena sebelum masuk Dikti ada koreksian banyak sekali, dan kemudian saya coba untuk memenuhi itu. Yang saya ingin boleh tanyakan kalau boleh itu, saya mengalami kendala waktu Pak Aris gitu ya, terutama ketika sampai usulan saya ke Dikti gitu, karena usulan saya dimulai dari draft itu 2021, kemudian nyampe ke LL4 itu di 2022, lalu ke Diktinya terus baru di tanggal 22 Mei 2023 yang sudah didetek di Selancar itu, aplikasi Selancar. Nah, dari tahapan itu ke tahapan berikutnya itu saya cek itu masih terus belum bergerak begitu. Belum bergerak. Yang pertama, kira-kira ini ada kesalahan apa, atau memang menurut pengalaman Bapak apakah memang harus menunggu sekian lama, atau upaya-upaya yang lain yang bisa ditempuh, misalnya begitu apa, supaya data ini dari penginputan, selesai penginputan, di proses kirim itu belum saya tunggu sampai hampir 22 Mei sampai hari ini tanggal 9 Juni itu belum bergerak begitu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, sebetulnya mekanisme di Dikti itu seperti apa sih untuk penilaian, untuk administratif dan lain-lain itu kaitannya dengan pengusulan lektor kepala ini. Terima kasih Pak Aris, itu saja barangkali sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Pak Yubi, salam kenal. Saya juga beberapa kali ke Banten ya, maksudnya ada urusan di Banten. Dan Sinta 2 saya kebetulan juga saya publish di Untirta Pak Yumi. Jadi pertanyaan tadi dua ya. Yang pertama kendalanya cukup lama waktunya. Kalau dari swasta itu melalui L4 dulu Pak ya. L4 itu juga menambah waktu lama. Terus kemudian di Dikti sendiri memang juga perlu waktu. Itu saya kemarin juga ada beberapa waktu, tapi saya kejar terus ke ini Pak Yumi, ke lembaga. Jadi dari lembaga, dari kalau di itu ada namanya itu kumpek ya, urusan kepegawaian, itu yang memonitor terus ke Dikti semacam itu. Nah, beberapa kali
teman-teman dosen saya itu, kenapa saya bilang teman dosen saya, karena saya tidak mengalami itu Pak Yumi, jadi saya sekali usulan itu alhamdulillah langsung tembus gitu. Karena saya siapkan mateng dulu di bawah, baru setelah lengkap baru saya masukkan ke usulan. Jadi mungkin solusinya begini Pak Yumi, karena itu kan seperti kita tahu banyak sekali ya usulannya, dari ribuan setahu saya itu, dan mungkin juga dari viewernya mungkin terbatas, sehingga mungkin masuk daftar antrian. Belum nanti ada beberapa hal itu Pak Yumi yang tidak sesuai dengan kriteria seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kriteria dari PKM mungkin, atau kurang nilai angka kreditnya. Karena seperti saya sendiri itu kemarin juga sebenarnya dipotong Pak Yumi, dipotong 425 itu dari pengajuannya. Tapi ya alhamdulillah masih masuk di kategori 700. Seperti itu Pak Yumi. Jadi saya rasa memang yang bisa kita kejar itu kita melalui lembaga Pak Yumi. Kita tidak bisa sendiri juga ke sana karena pengusulannya kan dari lembaga, dari perguruan tinggi. Mungkin itu Pak Yumi jawaban singkat saya. Baik, terima kasih Pak Aris. Kalau ke Dikti langsung bisa nggak kira-kira ya menanyakan ke mana begitu tuh? Karena ke lembaga sudah saya sampaikan, namun dari pihak lembaga malah mengutus saya untuk ke sana begitu. Coba ditanyakan saja langsung katanya. Kira-kira kemana tuh Pak Aris itu ya? Terima kasih. Pak Yumi, kebetulan saya tidak pernah berhubungan langsung dengan Dikti ya, semuanya melalui lembaga. Tetapi kalau dari lembaganya Pak Yumi menyarankan itu, kalau menurut saya daripada menunggu ya, apalagi Banten ke Jakarta kan dekat, lebih baik langsung ke Dikti saja Pak Yumi. Kalau kemananya, maaf saya kurang tahu, tetapi kalau saran saya, kalau Pak Yumi datang ke Dikti, nanti mungkin di sana bisa tanya informasi lebih lanjut di kantor Diktinya sendiri. Mungkin begitu Pak Yumi, saran saya. Pak Yumi izin. Ya. Mau sedikit share Pak Yumi boleh ya Pak Aris ya? Monggo silakan. Saya izin off cam ya. Mungkin bisa ke ini Pak Yumi, kalau udah sampai ke Dikti bisa kita berkomunikasi sama asesor nasional Pak Yumi. Waktu itu ada Prof. Indriani dari Surabaya, ada Prof. Umi untuk Jawa Barat. Ya, terima kasih Ibu. Prof. Indriani, Prof. Umi dari Jawa Barat ya? Iya, yang Prof. Umi yang home base-nya Unicom. Itu asesor nasional. Oh, Unicom ya. Ya. Kalau boleh ada nomor WA beliau. Boleh, saya japri ya Pak. Siap. Terima kasih Ibu, hatur nuhun pisan ya. Alhamdulillah ada solusi Pak Yumi ya. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Bapak Yumi. Tadi Ibu Chandra ya, mohon izin. Iya, betul Bu. Oh, siap. Terima kasih Ibu Chandra, ini alhamdulillah jadi menemukan banyak solusi ya Ibu Bapak yang punya permasalahan di sini. Tadi juga Pak Yumi sudah mendapatkan solusi dari Pak Aris dan Ibu Chandra juga. Nanti bisa langsung dijapri untuk nomor teleponnya ya Bu Chandra ya kepada Pak Yumi langsung. Siap. Mohon izin Pak Aris, ini kita bacakan yang melalui chat grup dulu atau yang hands on dulu nih Bapak? Mohon izin. Silakan diatur saja. Silakan ya, MC ya. Ya, baik. Ini dari grup, mohon maaf, dari chat live ini ada yang tadi juga bertanya dari Bapak Dr. Slamet Riyadi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Slamet Riyadi dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pertanyaan saya, apakah bisa lompat jabatan dari lektor 200 ke lektor kepala? Mohon izin, silahkan menjawab Bapak Aris. Terima kasih Bapak, siapa tadi dari Tapanuli Selatan ya? Iya, Bapak Universitas Muhammadiyah. Iya, betul Bapak. Ya, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ngirim jurnal ke sana ke Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Mungkin siap. sedang on progress. Selamatnya masih ada Bapak, mohon izin. Bagaimana? Ada Bu. Oh masih ada, ya silakan Pak Aris. Dijawab, Bapak. Jadi begini Pak, jadi ada ketentuan di slide saya. Itu dimungkinkan Pak, karena kan itu sebentar saya buka contekan dulu. Jadi ini dari lektor itu kan
antara 200 sampai 300, Pak. Pak Supri ya namanya, Pak Supriyadi ya. Jadi antara angka 200 dan 300 itu bisa diajukan ke lektor kepala dengan syarat 2 tahun setelah lektor, 2 tahun. Itu syarat satu. Syarat keduanya itu adalah tentu saja tadi saya sampaikan sertifikasi dosen dulu gitu. Terus kemudian syarat ketiganya kumnya itu melebihi minimal itu kalau dari 200 Pak Supri ya, itu lektor kepala kum terendahnya itu 400. Jadi bisa menambah 200, tetapi saran saya jangan dipaskan 200, mungkin dilebihkan 50 atau 100 kum begitu. Jadi menurut peraturan dari Diknya dibolehkan. Demikian Pak jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah menjawab ya Pak Dr. Selamat ya. Baik, kita lanjut ke yang sudah hands on ya Pak Aris. Ini ada Ibu Chandra dulu, tadi seperti sudah mengantri. Disilakan Ibu Chandra bertanya langsung kepada narasumber Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kebetulan saya mau tanya tadi hampir sama seperti yang sebelumnya. Saya awalnya dari rektor, tapi sekarang saya baru bulan Mei kemarin sudah naik lektor dari lektor 200 ke lektor kepala 550. Nah, Alhamdulillah, selamat Bu. ya, makasih Pak. Nah, cuman saya mau ngurusin in-passing, saya agak bingung nih Pak. Kalau tadi yang Bapak share itu, kalau arahan dari SDM di sana itu katanya saya harus, kalau in-passingnya kadang tadinya 3C ya Pak ya. Berarti saya harus naik dulu 3D gitu ya Pak, nggak bisa langsung ke, sementara kalau posisi saya kan kalau yang lektor itu sampai 3D ya Pak ya, kalau yang Bapak share tadi ya. Ya. Lektor kepala Ya, itu betul. mulai dari 4A. Nah, tadinya saya pikir 4A, saya ya. loncat jadi 4A minimal gitu kan, atau misalnya 4B, tapi itu ternyata prosesnya memang harus dilalui langsung 3D dulu ya Pak ya. Dan sementara tadi 2 tahun. Nah, nanti Ya. apa berarti kalau saya misalnya kalau mau populasi itu dari berbagai macam. Nah, misalnya insya Allah nih, misalnya saya ingin jadi ke GB, berarti kalau lihat hierarki kepangkatan 1, 2, 3, 4 sampai berarti baru sekitar 6 ini ya Pak ya, sampai 8 tahun lagi berarti gitu Pak, kalau per 2 tahun. Itu benar nggak sih ngitungnya gimana Pak? Ya, terima kasih Bu Chandra. Sebenarnya begini Bu, kalau kita mengacu kepada aturan Dikti tentang pangkatan jabatan pangkat akademik, itu yang menyesuaikan dari golongannya Ibu, seperti itu. Menyesuaikan dari golongannya, karena kebetulan saya dari TNI jadi tidak mengalami hal itu, sehingga saya kurang tepat mungkin menjawabnya Ibu ya, tidak bisa tepat. Karena yang saya dapatkan hanya begini, ketika saya dapat skep lektor awal pertama jadi dosen, itu langsung tertulis di situ, itu golongannya mengikuti pangkat saya 4C Bu, langsung 4C saya. Ya. Ya karena Jadi Bapak PNS ya Pak ya. Ya, karena saya mungkin dari kolonel itu mungkin kalau dikonversikan ke PNS mungkin Ya. golongan 4C, mungkin seperti itu Bu. Nah, Itu, kalau yang swasta nih Chandra. agak bingung, makanya saya bilang, berarti saya kalau mau ke GB berarti harus nunggu 8 tahun gitu kalau ngitung pangkat. Saya tidak Bu. 2 tahun gitu Menurut ya? saya tidak. Ya, Menurut ya. saya tidak, karena beberapa kolega juga yang dosen di luar seperti tetangga saya yang profesor yang ada di UPN itu loncat juga Bu, bisa itu. Bisa, tetapi ini hanya pengalaman juga, cuma nanti dilihat aturannya lagi bagaimana. Kan harus dikonversikan antara aturan dari PRS-nya sendiri dan juga aturan dari Diktinya itu Bu. Mungkin begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau menunggu 8 tahun kan ini Bu, merugikan. Iya betul, karena kan kalau nambahnya berarti kan hanya sekitar 250, 300-an lah ya, saya kupnya berarti kan kalau untuk ke GB gitu ya kalau saya lihat. Ya. Baik. Berarti Ibu bisa ke GB-nya, yang kalau GB kan 850 ya Bu, Ya. ke GB. Jadi Ibu kalau sekarang 550, ya tinggal sedikit lagi Bu, hanya tinggal 300 lah kira-kira. Iya, siap Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Sukses Bu, sukses, mudah-mudahan cepat guru besar. Amin.
Siap. Aduh, luar biasa ini. Selamat Bu Chandra untuk jabatan yang sudah didapat. Mohon izin Pak Aris, ini juga saya mau bertanya dari live chat lagi nih. Ya. Pertanyaan dari, ini sepertinya tertumpuk dari atas. Nah, baik. Tadi di atasnya Bapak Samad Priyadi ada Ibu Hani. Mohon izin Ibu Hani masih bergabung bersama kami, Ibu Hani? Ibu Hani. Siap, sebenarnya sudah tidak bergabung ya Ibu Hani bersama kami ya. Kita lanjutkan saja di pertanyaan yang terbaru. Ini ada Ibu Frida Fatmawati. Mohon izin Ibu Frida, apakah masih bergabung bersama kami Ibu Frida? Siap, mohon izin masih Ibu. Oh siap, masih. Ini pertanyaannya Ibu Frida. Mohon izin bertanya Pak, apakah Jafung asisten ahli, apakah bisa lompat menjadi rektor kepala, dan apakah harus serdus terlebih dahulu Bapak? Terima kasih. Mohon izin silakan menjawab Pak Aris. Terima kasih Ibu Frida atas pertanyaannya. Saya menjawab yang terakhir dulu. Apakah harus sertifikasi dosen dulu? Yaitu persyaratan Ibu Frida ya, bahwa untuk jenjang kenaikan pangkat akademik itu harus melalui sertifikasi dosen dulu. Itu syarat utamanya. Kemudian apakah bisa loncat? Ini yang di slide saya ini sebenarnya dimungkinkan Bu. Contohnya misalnya dari lektor bisa juga langsung ke GB. Tetapi kalau saran saya itu mungkin lebih bertahap, lebih mudah mungkin begitu Bu Frida ya. Karena kalau loncat itu karena ada contoh kolega saya dosen juga di Universitas Pertahanan, kumnya sangat tinggi sehingga beliau dari lektor mengajukan ke GB. Itu sudah bertahun-tahun itu banyak kendalanya. Jadi meskipun dimungkinkan, tetapi saran saya lebih baik bertahap saja Bu Frida. Demikian dapat saya. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya lagi Bapak. Kemudian memang ada kelebihan KUM di situ, apakah bisa diakumulasikan untuk kenaikan yang selanjutnya juga Bapak? Ya, itulah yang banyak sekali dosen tanyakan ya, karena seperti saya itu kemarin yang 450 itu hangus Bu. Hangus. Jadi saya sekarang udah lektor kepala 700, semua ke GB itu harus semuanya baru. Jadi KUM saya yang kemarin yang sudah saya ajukan ke lektor kepala itu hangus. Itu Bu. Jadi memang itu pun kan kalau ketika mengajukan kan serannya 3 tahun terakhir Ibu ya. 3 tahun terakhir yang bisa dihitung, lebih dari 3 tahun tidak dihitung. Itu yang saya ketahui Bu Frida. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Frida. Baik, sudah cukup menjawab Ibu Frida? Ya, sudah Mbak. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Bu Frida. Baik, ini sudah ada yang menunggu lagi nih, ada dari Bapak Agus Supiganto. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak. Ya, siap Bapak, disilakan Bapak untuk bertanya langsung dengan Bapak Aris. Ya, terima kasih Mbak Yasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berdiskusi di momen ilmiah ini. Selamat kepada Dr. Aris ya, sudah menjadi lektor kepala 700. Sebagai informasi, terima kasih Pak Agus. Saya dari Stikes Sersi Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari sebagai dosen di keperawatan. Bagaimana kedepannya antara kita sebagai seorang dosen ini bisa berkolaborasi dalam menulis gitu Pak, untuk mencapai jabatan tertinggi di seorang dosen sebagai guru besar. Karena beberapa waktu lalu, waktu kami mengajukan proposal hibah itu memang ada poin khusus reviewer itu melihat seberapa banyak temannya kolaborasi. Nanti di H-index Scopus-nya itu akan kelihatan juga bagaimana teman-temannya waktu afiliasi temannya menulis. Nah, berangkat dari sini, bagaimana prosedur kita nanti gitu, kalau suatu saat saya sebagai dosen keperawatan bisa berkolaborasi dengan
Bapak yang sebagai dosen di Universitas Pertahanan atau dari prodi farmasi atau kedokteran di Universitas Pertahanan gitu. Karena ini akan menambah hak indeks kita, bagaimana afiliasi teman kita menulis itu. Karena apapun yang kita akan lakukan ini, bagaimana nanti di penelitian ini akan berdampak kepada penyesuaian kita untuk kenaikan pangkat. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana peran dari prodi kita itu untuk meningkatkan seperti pengalaman Bapak itu, sehingga konsistensi produktivitas dari Tridharma kita ini bisa dipertahankan gitu. Demikian aja dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Menarik sekali ya. Yang pertama tadi memang kolaborasi memang diperlukan untuk menaikkan hak indeks kita, Pak Agus ya. Tentu saja syarat pertama harus sebidang dulu ilmunya. Bidang ilmu kalau Bapak dari STIKES seperti ilmu kesehatan. Kalau di Universitas Pertahanan ada itu S1, Pak, yang bidang farmasi ya, farmasi sama kedokteran. Nanti mungkin Bapak bisa menghubungi Bu Yesi juga untuk data-data dosen yang ada di Fakultas Kesehatan itu, Pak Agus. Karena itu sama-sama menguntungkan ya, sama menguntungkan. Jadi harus satu bidang dulu. Kalau saya ini sebenarnya, maaf ya, saya sebenarnya agak ini ya, tanda petik bukan tempat saya sebenarnya di pertahanan ya, karena saya di kebijakan publik atau administrasi publik. Cuman di Universitas Pertahanan ini yang di Fakultas Manajemen Pertahanan di tempat saya memang ada mata kuliah Good Governance, itu aja pintu masuk saya. Tetapi di tempat lain itu memang agak ini ya, misalnya di strategi pertahanan gitu, mungkin saya tidak berkompeten ke situ. Nah, kalau ya saya setuju sekali perlunya kolaborasi antar dosen yang sama-sama bidang ilmunya, mungkin itu, Pak. Terus yang kedua itu adalah tadi Pak Agus perlunya dukungan dari lembaga ya, Pak ya. Memang begini Pak Agus, yang saya lihat secara umum teman-teman saya yang di sana, yang di luar Universitas Pertahanan itu memang dalam tanda petik kurang terurus, Pak ya. Lembaganya itu dalam petiknya gitu. Karena beda sekali dengan Universitas Pertahanan, Pak. Di Unhan itu justru kita malah dikejar-kejar. Kita dikejar-kejar sama Pak Rektor, cepat ngajukan mana kumnya, malah dikejar-kejar karena memang tadi itu visinya itu kan 2024 menjadi world class university itu, Pak Agus. Itu. Jadi kemarin ada teman-teman juga yang menanyakan kenapa saya kok bisa cepat ke rektor kepala. Mungkin perlu trigger Pak Agus di tempatnya Bapak di STIKES itu. Ya Pak, insya Allah nanti Demikian, kita Pak Agus. akan ya. Kalau di tempat kami memang karena yayasan, Pak ya, jadi ya, agak stagnan gitu untuk memperhatikan bagaimana jenjang karir seorang dosen itu. Semoga saja informasi dari Pak Dr. Aris ini bisa menjadi inspirasi saya untuk melakukan koordinasi dengan manajemen di kampus. Terima kasih banyak, Pak. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Aris. Aduh, luar biasa ini pertanyaan nih Ibu Bapak. Ini untuk Pak Aris, mau kita lanjutkan kembali untuk pertanyaannya, atau Ibu Bapak ada yang mau hands-on bertanya langsung? Disilahkan. Oh, ini ada yang masuk nih Pak Aris di pertanyaannya di live chat. Salam Pak Aris, izin bertanya, apakah beban lebih dari pengajaran dapat dimasukkan pada PKM karena SKS pengajaran sudah memenuhi, jadinya pembimbing dan penguji skripsi atau KKL tidak dimasukkan lagi karena sudah memenuhi KUM pengajaran. Mohon izin Ibu Ainun, apakah masih bergabung bersama kami Ibu? Ya masih Mbak. Oh siap Ibu Ainun, mohon maaf. Ya disilakan Bapak Aris untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ainun. Ya, terima kasih Ibu Ainun atas pertanyaannya. Itu memang hal yang banyak ditanyakan ya Ibu Ainun. Jadi pengalaman saya kemarin itu memang betul, saya juga seperti kasusnya Ibu Ainun bahwa saya di pendidikan yang di pengajaran itu memang lebih ya, mudah melebihi. Kemudian ternyata yang bisa saya masukkan PKM itu yang saya mengajar di luar ini, di luar Unhan, karena saya kan di Unhan.
Misal saya mengajar di Sesko TNI gitu di Bandung, itu bisa dimasukkan ke PKM. Kemudian saya ngajar di Politeknik di Semarang, itu masuk ke PKM. Jadi kegiatan mengajar kita yang di luar homepage sepertinya itu, Bu. Dan terbukti itu juga tidak dikoreksi, tidak direvisi oleh Dikti, sehingga mungkin benar itu. Demikian Bu Ainun. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, Siap. terima kasih Bu Ainun. Siap, terima kasih Bu Aini. Sudah cukup menjawab ya Bu Aini ya? Ya, Mbak. Terima kasih. Siap Bapak. Siap Ibu, terima kasih Pak Aris, Ibu Aini. Mohon izin Bapak, apakah ini kita mau istirahat sejenak dulu, baru kita lanjutkan sesi tanya jawabnya lagi, atau bagaimana Pak? Apa kita lanjut saja? Silakan saja. Lanjut MC saja. diatur moderator. Baik, siap. Ibu Bapak, mohon izin Ibu Bapak, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada Bapak Aris sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Disilakan Ibu Bapak yang ingin bertanya. Ada. Siap, disilakan Bapak Dr. Ayub. Bagaimana kabarnya nih Pak Ya. Ayub? Alhamdulillah baik-baik ini saya. Mohon maaf saya matikan video ini. Pak Aris lagi ada di rumah sakit ini. Oh, siap Iya. Bapak. Bapak lagi di rumah Monggo, sakit, Pak Ayub. Pak? Siap Ya, Bapak, ya, oke. disilakan Pak Ayub. Ya, oke, dari semua tadi rangkumannya tadi cuma ada aturan apakah masih berlaku atau bagaimana itu. Kalau dia jadi dosen kurang dari 10 tahun, apakah berlaku juga di tempatnya teman-teman sejawat kalian bahwa belum bisa mengusulkan untuk jadi profesor sekalipun cukup hukumnya. Bagaimana pendapatnya itu Pak Dr. Aris dan tanggapan teman-teman yang lain? Karena ada di instansi saya, teman saya di kantor, malah sudah 1.700 dia punya itu, tapi katanya dia belum cukup 10 tahun, maka dia belum berhak untuk jadi guru besar. Demikian, bagaimana itu? Ya, terima kasih Pak Dr. Ayub ya. Yang saya lihat di peraturannya memang itu masih berlaku itu Pak Ayub. Jadi harus jadi dosen itu selama 10 tahun. Sekian. Kurang dari itu maka tidak bisa diajukan ke GB. Itu. Kalau kasusnya kita sendiri yang di TNI Pak Ayub, kebetulan saya itu belajar dari Profesor Yusuf Ali ya, yang sebenarnya setelah hitungan dia jadi dosen Unhan itu baru dimulai tahun 2017 Pak Ayub. Tetapi kenapa bisa diajukan sebagai GB atau profesor? Karena ternyata beliau pernah tugas sebagai guru militer itu Pak Ayub. Jadi skep guru militer tahun 2000 sekian gitu, mungkin kalau nggak salah 2006, itu bisa menjadikan basic sebagai dasar bahwa yang bersangkutan pernah menjadi dosen lebih dari 10 tahun. Jadi bisa gitu, Pak Ayub. Kalau aturan sendiri untuk 10 tahun itu memang belum ada perubahan, Pak Ayub. Jadi masih berlaku. Demikian, Pak Ayub. Ya, terima kasih. Saya kira sudah ada perubahan. Ya, terima kasih Mas, terima kasih Mbak moderator. Ya, selamat jumpa kembali. Siap, terima kasih Bapak Ayub. Sebagai informasi nih Pak Aris, bahwa Pak Ayub itu pernah mengisi juga Pak di Profesor ID Bapak sebelumnya. Jadi sama-sama materi nih luar biasa Pak Ayub dan Pak Aris ini. Baik, ya, Ibu Bapak. Pak Ayub. Siap, terima kasih. Baik Ibu Bapak, sebagai tambahan informasi, jadi untuk Ibu Bapak yang bergabung itu bisa mengisi link absensi yang sudah dikirimkan di live chat atau di chat yang ada di Zoom ini. Dan juga Ibu Bapak yang belum tergabung di grup Profesor ID itu juga boleh nanti minta tolong Ibu admin atau operator mengirimkan link grup WhatsApp grupnya. Jadi nanti Ibu Bapak yang sudah tergabung di sini bisa langsung bergabung ke grup Profesor ID agar mendapatkan informasi-informasi. Mohon izin Pak Aris, kalau di grup tersebut, jadi banyak sekali nih Ibu Bapak yang bisa sharing.
contoh ingin menulis, ingin berkolaborasi, itu biasanya mereka akan mengirimkan link atau link kolaborasi di Profesor ID. Jadi Ibu Bapak nanti bisa bertemu satu sama lain, bisa saling sharing informasi. Jadi kalau ada yang mau berkolaborasi, kayak tadi mohon izin Pak Agus ya yang menanyakan untuk berkolaborasi, itu juga ada. Tapi untuk trust-nya atau untuk kepercayaannya itu dibalikan ke masing-masing, karena kan kalau selain admin yang share itu kami di luar tanggung jawab kami hanya menyediakan platform untuk Ibu Bapak dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain dari Sabang sampai dengan Merauke. Mohon izin informasinya seperti itu Pak Aris. Iya, terima kasih informasinya Bu Yesi. Siap. Mohon izin ini Pak Aris ada masuk lagi nih bertanya, wah bertubi-tubi nih pertanyaannya Pak Aris. Mungkin kalau Bapak mau minum kopi dulu Pak, boleh Pak. Ya, sudah ada kopi, teh, sama air putih, jadi lengkap. Siap. Mohon izin ini Ibu Bapak, kalau misalkan informasi dari saya Ibu Bapak, jadi Bapak Aris ini luar biasa. Dulunya Bapak Aris ini adalah sesprodi saya nih Ibu Bapak. Jadi beliau sesprodi sekaligus sebagai pembimbing tesis saya. Jadi saya mengenal dekat beliau. Memang luar biasa beliau dalam membimbing atau membina saya sebagai mahasiswa saat itu, dan alhamdulillah ketika saya mau lulus Bapak naik nih ke doktoral, jadinya saya kehilangan sosok Bapak saya, jadinya berganti Bapaknya. Nah izin ini Bapak masuk lagi ini dari Bapak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi masih bergabung bersama kami Bapak, mohon izin Pak Slamet Riyadi. Ya Bu, masih Siap, gabung. Bapak. Siap Bapak, mau ditanyakan langsung saja Pak kepada Bapak Aris Pak, disilahkan. Baik, terima kasih. Izin Pak Aris bertanya. Monggo silakan Pak Slamet Riyadi, monggo silakan. Ini sebagai kelanjutan dari penanya sebelumnya Pak, dari Bu siapa tadi saya lupa, yang menanyakan tentang mengajar di luar perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai kegiatan PKM. Ya. Nah, ya pertanyaan saya, syaratnya apa saja Pak untuk bisa diakui ke situ? Apakah harus ada SK atau bagaimana? Mohon izin Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat luar biasa pertanyaan, kan memang itu sangat penting itu Pak Slamet Riyadi. Jadi yang kita upload itu adalah surat perintah kalau di saya Pak, kalau di Unhan Pak Slamet Riyadi. Misalnya begini. Dari Politeknik Ilmu Pelayaran berkirim surat ke Unhan. Nanti Unhan memberi tugas kepada saya untuk mengajar di PIP lah, itu surat tugasnya itulah yang diupload ke sister itu Pak Slamet Riyadi. Jadi harus ada itu. Yang diperlukan adalah skepnya. Itu saja Pak. Itu saja Pak Slamet Riyadi. Baik, terima kasih Pak. Ya, iya Pak. Sama Pak. Harus izin Pak Aris, harus jelas anunya ya Pak ya. Monggo Pak Ayub. Ya, saya kebetulan mengajar 3 tempat ini yang berbeda, makanya itu betul-betul harus ada surat kerjasama antara universitas ya. Iya betul. Bukan kerjasama Pak Ayub, tapi surat secara individu yang memerintahkan atau skep Pak Ayub untuk mengajar itu Pak Ayub. Itu bisa dikeluarkan juga oleh universitas yang bersangkutan. Misalnya begini Pak Ayub, saya baru saja mengajar di Sesko TNI kemarin di Bandung. Itu dari Sesko TNI memberikan surat perintah mengajar ke saya. Nah itu bisa saya masukkan ke sister sebagai syarat itu Pak Ayub. Demikian Pak Ayub. Siap. Makasih. Sama-sama Pak Ayub. Siap, sudah cukup menjawab Pak Slamet Riyadi. Sudah Bu, terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Pak Slamet Riyadi, Pak Ayub, terima kasih, Pak Aris, terima kasih. Baik, ini Ibu Bapak, ini sudah menunjukkan pukul 10:09. Sebetulnya kita masih ada waktu nih Ibu Bapak yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, yang masih punya kegalauan-kegalauan terkait dengan lektor kepala atau asosiat profesor, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Aris Sarjito. Diperbolehkan Ibu Bapak? Disilakan. Baik, ini Pak. Bu. Siap. Oh ini Pak Hasbullah. Disilakan Pak Hasbullah, dari mana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Qomarul Huda Badarudin Bagu di Nusa Tenggara Barat. Ya, izin bertanya niki tentang untuk
terkait apa namanya yang PKM tadi, apakah ada durasinya nggak? Misalnya ditunjuk sama rektor, misalnya tahun 2022, tahun 2021, atau 2000 sampai dengan 2003, apakah ada durasinya? Nanti akan terhitung jika kita akan mengurusnya di guru besar tersebut. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Hasbullah, sangat luar biasa sekali. Pengalaman saya itu yang saya ajukan kemarin itu tidak dikoreksi oleh Dikti Pak Hasbullah. Padahal saya itu mendapat surat perintah ke Politeknik Pelayaran Semarang itu sudah lebih dari 3 tahun, tapi ternyata tidak dikembalikan. Artinya itu berarti tidak ada durasinya. Mungkin yang ada durasi itu publikasi Pak Hasbullah. Publikasi jurnal-jurnal itu 3 tahun belakangan. Tapi kalau surat perintah itu sepengalaman saya itu tidak ada durasinya. Itu. Demikian Pak Hasbullah. Kalau seandainya begini Pak Aris, misalnya pernah mengajar di tempat lain, tetapi hanya yang kita buktikan itu SK dan jadwal mengajar misalnya, tanpa surat tugas dari rektor, apakah bisa seperti itu? Pengalaman saya bisa Pak Hasbullah. Jadi kemarin yang justru yang di S3, saya ngajar di S3 itu hanya bentuknya SK. Hanya jadwal mengajar saya yang ditandatangani oleh Pak Rektor. Itu yang diajukan. Dan itu tidak dikembalikan, tidak dikoreksi oleh Dikti ketika pengajuan ke Rektor Kepala Pak Hasbullah. Artinya itu bisa dipakai. Terima kasih banyak Pak Aris. Terima kasih Mbak Moderator. Terima kasih Pak Hasbullah. Siap, terima kasih Pak Hasbullah. Wah, luar biasa ini. Saya dari tadi ini loh Pak Aris, dari tadi wah ini luar biasa nih, dokter semua ini yang bertanya ya. Aduh, ini jadi inspirasi untuk saya sendiri melihat ibu bapak semuanya menjadi saya semakin giat, terutama apalagi sama bapak nih, sama Bapak Aris. Saya terinspirasi, jadi saya harus seperti bapak nih, bagaimana caranya. Jadi saya menyimak dari tadi pertanyaan ibu bapak. Baik ibu bapak yang masih punya kegalauan, boleh ibu bapak yang ingin bertanya, disilahkan. Boleh hands on, boleh melalui live chat. Silakan, sepertinya masih banyak sih Pak ini yang bertanya, yang mau bertanya ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi associate professor itu seperti apa. Kebetulan kemarin ada yang bertanya nih Pak Aris, ini melalui WhatsApp saya ya, WhatsApp pribadi. Karena kan saya share melalui WhatsApp Profesor ID itu, saya pernah nge-share melalui WhatsApp pribadi saya. Ini ada yang bertanya, Ibu bagaimana untuk mencapai KUM 700? Itu Ibu boleh tanyakan langsung kepada Bapak Aris. Sepertinya ibunya tidak bergabung atau mungkin bergabung tapi belum ditanyakan ya. Boleh langsung dijawab Bapak, mohon izin. Ya, tentu saja yang pertama itu mengumpulkan KUM itu ya melalui 3 bidang tadi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi sebetulnya begini, pengalaman saya itu, yang bisa kita kejar itu adalah di penelitian. Karena kalau di pengajaran itu sudah terjadwal oleh Prodi, kemudian PKM juga sudah terjadwal oleh fakultas ataupun Prodi, sehingga tidak bisa, bukan inisiatif dari kita, dosen sebagai individu. Yang bisa kita kejar itu adalah di penelitian dalam bentuk publikasi itu. Saya selama ini saya rutin, saya minimal sebulan sekali ada satu manuskrip saya yang saya kirim, dan pengalaman saya itu mungkin cukup jurnal Garuda itu ya, Garuda yang masuk indeks Garuda itu cukup, karena itu juga diakui oleh Dikti dan nilainya cukup banyak itu. Kalau sendirian itu 20. Dan itu banyak jurnal-jurnal yang terindeks Garuda yang tidak berbayar, itu banyak. Kalaupun berbayar juga yang saya lihat itu sekitar antara 200 sampai 500 itu. Jadi artinya kalau kita menulis sangat produktif, itu biaya yang kita keluarkan juga bisa kita hemat. Dibanding dengan jurnal internasional, saya beberapa kali juga jurnal internasional, tetapi kalau dalam jumlah banyak pasti saya juga akan berpikir tentang cost-nya ya, karena di jurnal internasional itu
yang paling murah itu yang maksudnya yang tidak predator itu 2 juta ya, sekitar 2 juta. Itu non Scopus. Kalau Scopus itu malah yang termurah sekitar 8 sampai 9 juta yang termurah. Dan alhamdulillahnya itu persyaratan ke lektor kepala itu sekarang tidak perlu Scopus. Tidak perlu Scopus, sehingga kemarin saya ketika pengajuan itu memang saya tidak punya jurnal Scopus. Tidak punya gitu. Karena hanya disebutkan itu jurnal internasional bereputasi. Apakah bereputasi itu harus Scopus? Kan tidak. Dan terbukti tembus gitu ke lektor kepala. Demikian Ibu Yesi ya. Siap, ini tambahan informasi nih Ibu Bapak. Ini sangat terinformasi karena banyak dari senior-senior saya Pak Aris ya yang mengejar Scopus nih Pak Aris. Jadi mungkin juga ini sebagai tambahan informasi Ibu Bapak, Bapak Aris, berarti untuk mencapai asosiat profesor syaratnya tidak harus Scopus untuk jurnal internasionalnya, tetapi bereputasi ya Pak ya. Ya. Mohon izin. Siap, jadi menghemat biaya. Memang Scopus itu sangat mahal Bapak, izin. Ya, saya tambahkan Bu Yesi, jadi begini, kalau Scopus itu selain mahal juga itu perlu struggle-nya lebih kuat ya, karena kan seluruh dunia ke situ, ke Scopus. Sehingga sebenarnya saya punya itu jurnal Scopus, bahkan lewat klinik jurnal itu sudah 2 tahun tidak tembus sampai saya lektor kepala, sehingga saya agak santai jurnal itu, kalau tembus ya saya suka. Nah mungkin nanti saatnya GB, tapi seandainya lebih lama lagi waktunya ya tidak apa-apa. Jadi saya istilahnya relax, easy going gitu. Karena bukan syarat utama sekarang untuk Scopus. Demikian Bu Yesi. Siap Bapak, ini memang informasinya sangat dibutuhkan Pak, karena banyak sekali senior-senior saya atau dosen-dosen saya juga mengeluh mengenai jurnal Scopus ini. Ada juga kan yang sudah apply tetapi ternyata jurnalnya diberhentikan, itu uangnya juga tidak dikembalikan itu untuk terbit, padahal jurnalnya sudah bereputasi Scopus tapi jurnalnya tidak terbit. Itu banyak sekali permasalahan seperti itu ya Pak Aris ya. Ya, jadi ada kebijakan aturan baru dari Dikti bahwa tidak harus Scopus tetapi cukup Sinta. Yang masuk Sinta dan Sinta 2 kalau ke lektor kepala. Dan kemarin saya juga hanya 1 Sinta 2-nya itu ke Untirta. Itu 6 bulan ya waktunya, karena Untirta memang periodiknya kan 1 tahun hanya 2 kali ya terbit jurnal itu, sehingga kemarin saya 6 bulan lebih itu baru terpublikasi manuskrip saya. Dan itu cukup untuk menunjang ke lektor kepala. Siap, luar biasa ini. Tips and tricksnya Ibu Bapak boleh diikuti Ibu Bapak untuk tips and tricksnya dari Pak Aris. Bagaimana kita tetap untuk mengejar karir tapi juga tidak dirugikan dengan biaya kos yang sangat besar. Mohon izin, ini tadi Bapak Slamet Riyadi mengangkat tangan. Bapak silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan kembali Pak Slamet? Silakan. Baik Bu. Ini sekedar berbagi informasi. Dari beberapa kali saya mengikuti webinar dan juga beberapa kali mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, bahwa untuk kenaikan pangkat yang sudah S3 atau doktor, memang yang diperlukan boleh dari Sinta 2 atau Sinta 1, kecuali dia yang baru S2 memang harus ke Scopus gitu Bu. Baik, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan juga kepada Pak Anas sebagai berbagi informasi gitu Pak. Terima kasih Pak, Bu. Siap, terima kasih untuk informasinya, luar biasa ini. Banyak sekali sharing-sharing informasi. Silakan Ibu Bapak, kalau ada yang mau share informasi. Maaf, ada anak saya ini mau pamitan sebentar. Oh siap. Ya Bapak, disilakan Pak Aris. Jadi Ibu Bapak disilakan yang punya informasi atau ada kegalauan-kegalauan atau yang mau sekadar sharing atas pengalamannya untuk sesama. Jadi disilakan kalau mau share informasi sekaligus. Baik Ibu Bapak, ini ada yang mau bertanya lagi kepada narasumber kita. Disilakan, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Disilakan. Saya mengomentari dari Pak Slamet tadi, terima kasih informasinya Pak Slamet Riyadi. Oh, jadi siap. Scopus itu untuk yang S2 ya Pak Slamet ya? Iya Pak, betul Pak. Oh ya, terima kasih Pak Slamet, itu informasi baru buat saya.
Siap, luar biasa ini. Alhamdulillah kita jadi banyak relasi ya Pak Aris ya. Jadi banyak ibu bapak di sini yang luar biasa. Mungkin ibu bapak ada yang mau disampaikan kembali? Diperbolehkan. Atau ini Pak Ghazali masih bergabung bersama kita, Pak Ghazali? Pak Ghazali? Sepertinya sedang off cam ya. Tidak terdengar suara saya. Baik, Atau Pak Bu Aris. Yesi mungkin saya nambahkan ya Bu Yesi ya. Boleh, Oh, dari silahkan. Pak Agus Rasien, Siap, silakan Pak siap. Agus. Ya, Pak Agus, silahkan Bapak. terima kasih Mbak Yesi, baru diminta untuk sharing-sharing pengalaman gitu ya. Saya Iya. bisa sharing Silakan, ini. Pak Agus. Ya, izin ini Pak Aris senior kita nih. Saya alhamdulillah tertanggal 1 April kemarin SK saya sudah saya terima menjadi lektor kepala 550 gitu. Ya, alhamdulillah. Selamat Pak Agus. Ya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S3-nya itu di tahun 2019, jadi sesuai dengan PO 3 tahun setelah menyelesaikan pendidikan S3 boleh baru mengajukan ke lektor kepala. Dengan catatan itu di S3. Kalau S2 kan harus mempunyai satu artikel ilmiah Scopus sebagai first author gitu. Jadi sebagai pengalaman bagi sejawat dosen yang ada di sini, penting sekali seperti tadi Pak Yumhi ya, itu penting sekali kalau komunikasi dengan LLDT gitu, dengan operatornya gitu. Karena kami sebagai dosen swasta itu jika komunikasi dengan LLDT, operator di Selancar itu tidak bagus, walaupun kita semua sudah punya akun Selancar, tapi kalau tidak ada komunikasi yang intens, itu kadang terlupakan, karena daftar antrinya kan panjang sekali setiap LDT itu yang mengajukan lektor kepala maupun guru besar. Gitu. Yang kedua, penting sekali di kampus itu repositorinya harus benar gitu. Pada saat kita akan mengupload semua dokumen-dokumen yang sebagai persyaratan. Ya, biasa seperti tadi disampaikan sama Dr. Aris, pada saat URL itu diklik sama reviewer itu kan berisiko tinggi nanti, karena reviewer ini tidak satu dokumen yang dikoreksi, banyak dokumen, jadi kalau sudah tidak sesuai diabaikan aja. Jadi bisa secara subjektif itu akan menjadi permasalahan bagi kita pribadi. Yang ketiga, penting juga kita berkomunikasi dengan operator sister yang ada di kampus. Karena kuncinya ada di sana gitu. Semua dokumen kita benar atau enggak sudah terinput datanya di sister, dan dengan SDM khususnya yang menangani dosen itu juga kita harus perhatikan, terutama dokumen-dokumen surat tugas, SK, itu penting sekali supaya nanti pada saat dokumen kita sudah siap, pada saat akan di-scan, itu akan memudahkan kita dalam bekerja sama. Gitu. Demikian aja nih sharing pengalaman saya yang kemarin mengajukan rektor kepala. Terima kasih Mbak Yesi sama Dr. Aris. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Sangat bagus sekali tadi sharing-sharingnya tadi. Saya ingin menambahkan tentang publikasi mungkin para Bapak Ibu sekalian. Jadi seringkali saya ditanya kenapa sih kok publikasi kok banyak ditolak gitu, reject gitu. Saya juga berapa kali, mungkin 1 atau 2 kali ditolak. Ternyata itu faktor utamanya itu skopnya berbeda, karena memang yang saya tulis itu kan tentang pertahanan. Kemudian saya masukkan ke ilmu sosial karena memang masuknya ke ilmu sosial, tapi ternyata beberapa jurnal tidak menerima itu, tidak menerima ilmu sosial yang bidang pertahanan, demikian sehingga skopnya itu. Terus yang kedua itu biasanya jurnal tersebut itu minta itu pakai sistem Mendeley itu untuk daftar pustakanya. Jadi kalau kita tidak mengikuti itu pakai Mendeley itu bisa juga di reject. Pengalaman saya itu 2 itu yang kenapa jurnal manuskrip kita di reject oleh publisher. Itu yang bisa tambahkan ya Bu Yesi. Siap, memang betul Pak Aris, terima kasih informasinya. Mendeley itu memang dibutuhkan sekali untuk publish jurnal.
Ibu Bapak, informasi ya Pak ya dari Profesor Aidi. Jadi kita sudah melakukan seminar webinar itu untuk yang temanya Mendeley, belajar Mendeley. Itu kita sudah melakukan lebih dari 3 kali. Betul begitu Pak Ghazali? Oh, sudah muncul nih Pak Ghazali. Siap. Jadi Ibu Bapak, kalau ada keraguan atau ada permasalahan untuk submit jurnal, apalagi mengenai aplikasi pendukungnya seperti Mendeley, itu bisa ikut webinar kami, Ibu Bapak. Itu biasanya kita lakukan bergantian antara Mendeley ataupun aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Itu biasanya kita akan melakukan webinar. Jadi Ibu Bapak bisa langsung mohon izin, ini ada suaranya bocor. Siap. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan ada yang ingin bergabung bisa stay tune aja di grup kita, di grup Profesor Aidi itu biasanya kita akan share untuk webinar-webinar yang akan kita lakukan di minggu ini. Seperti itu. Mohon izin informasi ya Pak Aris ya. Siap. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan ada kegalauan, wah gimana nih menggunakan Mendeley-nya, caranya seperti apa, nanti sharingnya seperti apa, itu bisa langsung nanti ditanyakan oleh narasumber kami, praktisi juga, jadi Ibu Bapak bisa langsung menanyakan mengenai permasalahan-permasalahan yang Ibu Bapak alami. Mohon izin Pak Aris, demikian informasi dari saya Bapak. Ya. Terima kasih Bu Yesi. Siap, ini ada yang bertanya lagi nih Pak Aris. Aduh, ini kita masih ada waktu sekitar 4 menit, mungkin 1 pertanyaan cukup Pak Aris, pertanyaan terakhir ya. Ya. Mohon izin, ini Ibu Aini bertanya kembali. Ibu Aini masih bersama kami, Ibu Aini? Ya, masih Mbak. Masih. Siap. Siap, silakan ditanyakan langsung saja Ibu ini biar lebih enak. Oh ya, baik. Maaf Mbak, on cam-nya, enggak on cam. Oke. Ini kebetulan ada teman-teman yang ada invitation menjadi reviewer dari luar. Apakah bisa dimasukkan ke PKM? Kalau bisa, surat apakah yang harus di-request dari sana sebagai bukti untuk dilampirkan ke PKM tersebut? Bapak. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Aini. Yang ya langsung aja saya jawab. Jadi yang bisa dilampirkan itu adalah surat pertama itu surat permohonan dulu dari instansi yang bersangkutan. Surat permohonan. Terus kemudian sebenarnya 2 sih Bu Aini ya. Surat permohonan dan kemudian kan masuknya ke lembaganya Ibu Aini ya, ke universitas. Nanti surat tugas universitas itu cukup bisa. Ya. Surat tugas universitas itu bisa dimasukkan Bu Aini. Tetapi kemarin itu sebetulnya saya itu yang langsung permintaan dari yang Seskotek ini itu juga tidak ditolak oleh Dikti Bu Aini. Iya. Oh, begitu Pak. Ya. Oh, ya. Ya, kebetulan ini invitation nggak bisa jadi bukti itu ya Pak? Harus dari kampus ya, tempat saya mengajar begitu ya Pak? Oh ya. Ya, surat tugas dari tempat kampus Ibu, mungkin kan ada surat tugas kan Bu dari kampus kalau ada permintaan dari luar. Baik Pak, masih banyak Pak infonya. Ya, terima kasih kembali Bu Aini. Terima kasih Mbak Moderator. Siap, terima kasih Ibu ini sudah cukup menjawab ya Ibu ini ya pertanyaan dari Ibu tadi kepada Bapak Aris. Terima kasih. Siap. Mohon izin Bapak, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.28, tidak terasa ternyata kita sesi tanya jawab tadi sharing udah hampir 1 jam loh Pak. Jadi Ibu Bapak ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai jabatan Rektor Kepala ini kepada Bapak Aris. Jadi Ibu Bapak, mohon izin ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.28, ini waktu kita sudah habis untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak ada kegalauan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal nih mau bertanya kepada Bapak Aris langsung, boleh ditanyakan via grup ya Pak, mohon izin Pak Aris. Ya, silakan. Siap. Jadi dengan hati saya jawab. Siap. Jadi nanti kita akan gabungkan Pak Aris sampai dengan sore hari nanti. Jadi grup akan kami buka sampai dengan sore untuk sesi diskusi dengan Bapak Aris. Jadi nanti setelah itu agar tidak mengganggu waktu istirahatnya Bapak karena kebetulan ini kan weekend ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti mohon izin Pak Aris saya gabungkan sampai dengan sore nanti. Nanti saya kalau Bapak sibuk nanti saya keluarkan lagi dari grup ya Pak ya. Mohon izin. Karena di situ banyak sharing season dari Ibu Bapak gitu, takutnya mengganggu waktunya Bapak Aris. Nanti kita buka sampai dengan jam 4, betul begitu Pak Ghazali?
Tapi boleh nggak saya menjawabnya agak lambat mungkin nanti malam, siap. karena setelah ini saya ada kegiatan di luar. Oh siap Bapak, Iya. tidak jadi masalah Bapak. Jadi nanti Ibu Bapak kalau ada mau nitip pertanyaan nanti dijawab oleh Bapak Aris malam. Jadi nanti kami akan jadikan admin Bapak Aris untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Bapak sekalian. Mohon izin. Jadi Ibu Bapak nanti bisa langsung sharingnya di grup ya Ibu Bapak ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai seputar lektor kepala atau asosiat profesor ini dengan 700 KUM. Baik Pak Ghazali, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Ghazali mengenai sesi diskusi tanya jawab ini. Nanti kita Ya, setelah ini akan apresiasi. Terima kasih Bu Yesi. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Asosiat Profesor Adi Sarjito atas waktunya, luar biasa ini ya, karena ini memberikan sebenarnya insight yang banyak. Karena di sini kenapa kita undang Prof di sini, karena peserta kita ini memang heterogen ya, bukan hanya di satu kawasan, tapi kita bisa memahami ternyata dari Sabang sampai Merauke, walaupun itu diwakili oleh beberapa orang, tapi cukup untuk mendapatkan insight yang luar biasa. Dan terima kasih banyak, itu luar biasa banget dan sangat antusias hari ini. Mungkin nanti di lain waktu kita ngundang kembali nih Prof Aris. Mohon waktunya. Dengan senang hati Pak Ghazali. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ghazali. Siap, terima kasih. Wah, luar biasa ini hari ini Pak Ghazali, ada Pak Aris, dan Bapak Ibu juga banyak sekali mendapatkan masukan. Tadi juga Pak Ayub sepertinya sudah menjawab pertanyaan yang melalui live chat ini kepada peserta. Ini Ibu Bapak, jadi sebagai tambahan informasi, jadi Profesor ID ini menyediakan platform bagi Ibu Bapak yang ingin mengisi atau men-sharing pengalamannya atau keahliannya, itu bisa bergabung bersama Profesor ID. Jadi nanti Ibu Bapak bisa dapat mengisi di sesi-sesi webinar kita. Nanti boleh langsung nge-chat saya selaku admin, atau nanti ada admin Profesor ID juga di grup, atau boleh langsung ke Pak Ghazali. Boleh ya Pak ya? Kalau mau boleh. Profesor ID ya Pak Ibu Bapak. Baik, Sangat jadi terbuka. siap. Jadi Ibu Bapak, jadi kita memang kita sendiri berdiri, kita sama-sama untuk menjadikan satu sama lain, kita saling tolong menolong untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi nggak sendiri. Kalau sendiri kan agak susah ya Pak Ghazali ya. Untuk mencapai profesor itu luar biasa loh Ibu Bapak. Itu kita harus saling menolong. Seperti tadi kan jadinya mendapatkan informasi seperti tadi Pak Ayu, Pak Agus saling sharing-sharing. Jadi kalau misalkan ada kendala-kendala kita bisa saling tolong menolong satu sama lain. Baik, mohon izin Ibu Bapak, mungkin nanti kita minggu depan atau minggu depannya lagi kita juga biasanya akan ada masuk juga dari banyak-banyak narasumber yang luar biasa juga. Hari ini luar biasa kita kedatangan Bapak Dr. Aris, jadi kita bisa sharing bagaimana beliau bisa mencapai asosiat profesornya. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya Pak Ghazali ya. Pak Aris, mohon izin saya lanjutkan ke acara berikutnya. Ini acara berikutnya yaitu mendengarkan lagu wajib bagimu negeri. Disilakan kepada operator untuk menyatakan lagunya. Baik, terima kasih Ibu Operator. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi mendengarkan lagu wajib bagimu negeri, maka berakhir juga rangkaian acara nasional webinar
Easy Ways to be Associate Professor KUM 700 pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Thompson, SPD Emhan, Bapak narasumber Bapak Dr. Insinyur Aris Sarjito, STMAP, IPU, CIQ, IR, dan ASEAN Eng, Bapak Ibu dosen, peneliti, undangan, serta seluruh peserta nasional webinar pada pagi hari ini. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati, dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam bela negara. Terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Ghazali, terima kasih Bu Yesi, Pak Ghazali, terima kasih, dan para audiens semuanya, Bapak-bapak, Ibu, terima kasih, sudah berpartisipasi aktif. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk berikutnya kita bisa diskusi lagi. Terima kasih, saya mohon izin, mohon Elif. Ya Pak Aris. Terima kasih Prof. Bapak terima kasih Prof. Bergabung lagi ya Pak ya. Terima kasih kembali Pak Ghazali, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bapak semuanya terima kasih. Mbak Ika. Siap. Pak Ghazali terima kasih ya Pak untuk hari ini. Luar biasa ini Ibu Bapak pertanyaannya. Out of the box. saya baru menemukan pertanyaan-pertanyaan ini selama webinar Pak Ghazali. Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita lihat dari summary dari webinar hari ini, yang diperlukan itu adalah kolaborasi antar university itu penting, ya kan? Jadi biar saling memberikan insight. Jadi siapa yang sudah berhasil memberikan trik-triknya, jadi bisa saling membantu gitu loh. Jadi kita tuh tidak bisa sendiri sebenarnya. Kalau pengen Indonesia itu banyak menjadi profesor, ya tidak bisa. Memang kita di sini Yesi belum profesor, saya juga belum profesor, tapi kita punya misi. Bagaimana kita minimal berapa persen dari Indonesia jadi profesor. Betul, Teman saya di Jerman itu sudah jadi profesor seumur saya gitu. Tapi persyaratan profesor mereka tidak seberat kita. Nggak ada nama Scopus, nggak ada nama yang lain. Yang penting penelitian dan menerbitkan hasil jurnal itu hanya di universitas mereka sendiri. Bayangin aja, begitu mudahnya mereka jadi profesor. Karena profesor itu keahliannya spesifik gitu loh. Kalau di Indonesia ini kan terlalu banyak aturan. Nah, mesti itu perlu juga kita teliti. Kalau kayak gitu ya banyak orang yang pintar nggak mau jadi profesor. Atau doktor terlalu diberat-beratin gitu kan. Ya padahal dokter itu penelitian. Ya bagaimana melakukan penelitian ini disaratin itu, syarat ini. Terlalu banyak syarat nih. Kayaknya harus revolusi pendidikan di Indonesia nih. Harus 2 Scopus kalau dokter. Scopus Pak. itu ya? Scopus 2. Harus Scopus 2 kalau dokter. Sebenarnya gini, Bapakku. Jadi sebenarnya Scopus itu adalah salah satu ya. Salah satu indexer ya. Indexer yang tapi kan banyak yang lain seperti WOS atau yang lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya karena Scopus dijadikan sebagai syarat utama, maka di sana ada bisnis gitu kan. Nah, ketika bisnis padahal misalnya untuk mempublikasikan Scopus itu hanya dalam jumlah tertentu, akhirnya bisa 1000 artikel bisa diterbitkan dalam salah satu jurnal. Ya bayangin aja kalau 1000 dikalikan dengan 10 juta, itu 10 miliar Pak. Jadi itu banyak sekali itu ya. Makanya Profesor ID kita pengennya menerangkan, memberikan pencerahan ya, jangan tertipu, jangan tergoda gitu kan langsung fast track segala macam itu banyak gitu. Jadi kalau kita bersama-sama nggak bakal gitu kan. Ya sebenarnya Profesor ID didirikan karena ya kita juga pernah tertipu gitu kan. Ya, akhirnya kita rangkum nih seluruh Indonesia bagaimana itu. Jadi intinya menjadi dosen itu harus meneliti. Peneliti itu nggak mesti harus ya penelitian secara real gitu kan. Bisa juga dengan literatur review atau review buku segala macam kan bisa dilakukan sebenarnya. Dan begitu. Yes sih. Betul ya, Bapak, intinya ini Indonesia ini perlu meneliti. Perlu. Apa? Putus ya deh? Iya, suara Diesi putus-putus nih, kayaknya gangguan sinyal Diesi sih Pak. Dilanjutkan gitu. Pak Ghazali. Ya penting banget ya. Ya karena Bapak
Ibu, kita bukan berarti apa karena kita memang concernnya di pertahanan ya, pertahanan dan masih sangat kurang sekali penelitian di pertahanan. Kita masih di pertahanan darat, jadi kekuatan kita darat. Jadi apa namanya kalau di pertahanan itu sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas sekali. Ya kalau di Indonesia kita punya 3 matra, angkatan darat, laut dan udara. Ya kalau di Amerika sudah punya 7 angkatan. Bayangin aja mereka ada cyber army, ada cyber apa yang space army, sangat luar biasa. Kita harus seperti itu juga. Masa tentara kita cuma 3 matra aja, tambah satu lagi ini, matra cyber atau matra space harus seperti apa cita-cita pendiri bangsa kita itu. Jadi jangan terbatas hanya dengan berperang dengan mengedepankan otot, tidak banyak gitu. Perang sekarang ini bukan di otot aja. Mindset war, itu yang diciptakan oleh Amerika dan Cina, gitu kan? Sebenarnya mindset war, peperangan mindset. Tidak ada lagi terhadap perang itu baku hantam face to face, nggak ada. Oke, Bapak Ibu ada lagi mau sharing kan? Siap. Yes. Tadi juga sepertinya ada Atau yang the next time ada nggak yang mau jadi ini di sini bersedia menjadi volunteer mau sharing? Ada Jess? Siap. Ini ada Pak Agus nih, Pak Agus Supiganto. Ini siap berbagi untuk acara webinar berikutnya ya Pak Agus ya. Luar biasa ini Pak Agus. Ada mau deh, ya udah. Good. Next lanjut kita. Ya. Pak Agus. Kan sehari-hari sebagai dosen keperawatan, baru menarik sekali dari Pak Ghazali itu yang kita dengarkan bagaimana pemahaman kita sebagai seorang dosen, terutama dalam pertahanan. Yang kebetulan barusan kan Prof. Aris menyampaikan beliau sehari-hari sebagai dosen di Universitas Pertahanan. Kenapa tadi saya tawarkan kita bisa berkolaborasi gitu. Yang baru disampaikan sama Pak Ghazali itu adalah kita sebagai bangsa yang begitu unik dengan 17 ribuan pulau dengan dan 750-an suku bangsa itu. Betul. Dari perspektif kami orang kesehatan terutama khususnya di keperawatan, bagaimana kita bisa mempertahankan bangsa ini dari perspektif kesehatan. Karena seperti kemarin dengan adanya wabah COVID, ya. Kan bagaimana luluh lantah semua kehidupan di Indonesia. Gitu. Alhamdulillah kan Indonesia bisa keluar dari masalah COVID. Iya, bisa bertahan ya, survive ya. Bagaimana sekarang kita mempersiapkan pencegahan resiko bencana gitu, khususnya di bidang kesehatan. Bagaimana dari sudut pandang kita melihat yang negara kita yang berada di negara kepulauan dan pada garis khatulistiwa ini kan penyakit tropis sangat berisiko tinggi jika tidak ada penanganan yang lebih akurat, terutama dengan kerjasama lintas sektoral gitu. Contoh seperti penyakit tropis malaria gitu kan. Ini jarang sekali bisa dieksplor gitu, bagaimana sih malaria ini bisa mengganggu perekonomian gitu kan dengan masyarakatnya yang tinggal di kepulauan gitu. Penyakit TBC itu kan juga mempengaruhi bagaimana kualitas hidup bangsa dengan kondisi masyarakat yang masih sering sakit-sakitan. Ini penting sekali untuk dibuka di permukaan bahwasanya pertahanan itu bukan kepada bela negara laut, darat, dan udara kan gitu. Tapi bagaimana ketahanan bangsa ini dari sisi kesehatan seperti tadi Pak Ghazali sampaikan adalah dari cyber dan berbagai macam gitu. Karena kebetulan saya beberapa waktu lalu ikut pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas selama 8 hari itu sangat banyak sekali itu informasi-informasi yang disampaikan bagaimana kita sebagai anak bangsa ini bisa memperkuat keberadaan Indonesia di kancah globalisasi. Ini hanya bisa saya coba memberikan pandangan-pandangan bahwasannya pendapatnya Pak Ghazali ini sangat luar biasa sebagai kajian kita untuk bisa berkolaborasi. Kolaborasi itu sekarang dengan Mas Menteri ini kan tidak mesti harus satu disiplin ilmu.
Jadi Iya, misalnya mesti- seperti tadi dengan latar belakangnya Prof. Aris sebagai seorang dosen di Universitas Pertahanan dengan kompetensi sebagai administrasi publik, nanti melihat bagaimana berkolaborasi seperti saya ini sebagai orang kesehatan di perawatan, bagaimana nanti kebijakan-kebijakan kesehatan kan gitu, yang bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dengan adanya seperti peraturan BPJS, terus bagaimana klasterisasi rumah sakit, bagaimana sistem rujukan, itu kan dari sudut pandang Prof. Haris sebagai seorang administrasi publik itu bisa mengupas nanti dengan kita Bisa. orang kesehatan kan gitu. Demikian dulu Pak, terima kasih. Mantap. Jadi Pak Agus, Unhan itu sebenarnya sekarang kita udah buka kesehatan pertahanan di S3. Jadi ada satu tambah konsentrasi lagi. Jadi bisa nanti berkolaborasi Bapak. Nanti Ya, bisa Pak. menghubungin nomor saya boleh, atau ke Mbak Ya. Yesi juga boleh. Nanti Ya, Pak. bisa kita diskusikan apa yang mau kita kolaborasi. Mantap itu Pak Gosali. Iya. Terima kasih Pak. Kita ini kolaborasi kecil-kecilan aja dulu lah. Antar kita. Apa nih internetnya? Pak Cekele gimana Iya. kabar? Saya Pak Cekele. Siap Pak Agus, terima kasih informasinya banyak sekali. Alhamdulillah Pak Agus, Gosali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, selamat kalau sudah ada kesehatan di Menhan kan ya. Iya, iya. Ya, bisa betul kita berkolaborasi sesuai usulannya Pak Agus. Iya, boleh. Pak Agus ya. Ya, Pak. Betul, Kami Pak Agus. dari sama-sama dari kesehatan sebenarnya dengan Pak Agus ini. Ya, Oh, Pak. kesehatan Pak juga Ayub. ya? Saya Kayaknya- tiga ini. Saya tiga Pak ini. Cekele juga kesehatan juga ya? Saya di gigi, kemudian di magister kebidanan dan magister rumah sakit saya ini. Jadi saya membawahi tiga kompetensi yang berbeda, Pak Gosali. Oh, mantap itu. Itu udah multi ini loh, udah multi atau trans ini ya. Bukan Ya, lagi multi, jadi- udah udah lintas ilmu udah. Ya, jadi mungkin sama tadi Pak Aris ya. Saya kebetulan di dasarnya itu gigi, kemudian magister kebidanan dan magister administrasi rumah sakit. Oh iya, iya. Ada 2 magister itu. Mantap itu. Iya. Kita baru Iya. magister pertahanan, Bapak. Iya, kalau magister-magister bisa bergabung kan lebih nih. bisa berkolaborasi lebih bagus itu. Iya Pak. Kami paling dekat sama Pak Agus kayak. Tapi kalau sudah ada di Menhamkan ini Pak Agus, ya bisa kita intip-intip Pak Agus ya. Pak Gosali ini di Menhamkan ini. Benar Pak Ayub. Jadi bagaimana nanti keberadaan PTN itu bisa menjadi daya ungkit PTS supaya lebih bisa mendunia kan gitu. Karena kami kondisi di PTS ini kan hambatannya akses untuk berkolaborasi gitu dengan PTN. Apalagi kita yang ada di daerah ini kan akses untuk bisa berdiskusi secara ilmiah seperti begini ini kan agak kesulitan kita. Jika kita tidak dapat informasi di grup-grup, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi kan. Betul itu. Betul Pak Agus ya. Pak Agus, mohon izin, ini Ya. saya menggunakan perangkat teman saya jadinya, soalnya Ya. laptop saya tadi kehilangan sinyal. Pak Agus berarti bersedia ya Pak nanti untuk bergabung untuk menjadi narasumber di Profesor ID, Bapak mohon izin. Insya Allah Mbak, saya Iya. siap Siap. berbagi. Terima Siap, kasih. Siap, terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Agus sudah bergabung di Profesor ID 2 Bapak ke grup kami. Jadi saya bisa japri Bapak. Sudah Mbak, sudah masuk saya di grup. Sudah ya. Oh siap, Alhamdulillah. sebentar saya sambil cek nomor Bapak yang mana ya Pak. Ya kalau tergabung di Profesor ID itu kan terbuka Pak. Jadi banyak informasi-informasi yang masuk ya silakan dipilah dan dipilih Pak ya. Jadi tidak semuanya dari kami. Jadi ya silakan kami bebaskan aja lah.
yang mau Ya. bergabung, mau lab banyak gitu. Ya kita bebas, free, karena kita kan non-profit organization, jadi tidak ada ini. Orang kasih informasi, kalau menurut kita bagus, kita ambil. Kalau enggak, leave it aja. Iya, lebih be smart Iya. people aja untuk mencaring ya Pak Ghazali ya, Iya, betul. kami tidak bisa misalnya delete, remove itu udah silakan aja. Kalau memang dia mengganggu baru kita remove. Betul. Karena kayak informasi tadi memang ada yang melaporkan mengirimkan APK, mengirimkan Oh, jangan jangan dibuka. itu langsung saya remove. Jadi Ibu Bapak nanti kalau yang sudah tergabung di Oh iya grup, betul itu. kalau memang Bahaya itu. ada yang indikasi-indikasi penipuan atau indikasi-indikasi spam atau mengganggu, boleh langsung melaporkan ke admin saja ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti bisa kami tindak lanjuti di grup seperti itu Ibu Bapak. Ya seperti itulah digital, jadi ada kelemahannya, ada kekurangannya, betul ya Pak Ghazali ya, betul. Benar. Jadi memang kelebihannya kita bisa kenal nih dengan tadi dengan Pak Agus, Pak Ayub dari Sabang sampai dengan Maroke, dengan Pak Slamet tuh luar biasa memang. Iya. Jadi kita bisa tahu tanpa harus bertemu, kita bisa kenal dengan Ibu Bapak semuanya ya Pak Ghazali ya. Betul. Siap. Baik Pak Agus, nanti boleh saya chat ya, atau Ibu Bapak nanti ada yang mau menjumbangkan ilmunya kepada Boleh. kami, Ibu Bapak diperbolehkan, kami terbuka untuk siapa aja. Jadi ladang pahala ya Pak Ghazali kita menyebutnya ya Pak ya. Jadi Betul. memang semua yang tergabung di sini termasuk Rimuders yang tadi Ibu Risya yang membantu operator, lalu ada Ibu Dwi yang membantu administrasi, saya, Pak Ghazali, semuanya itu memang non-profit. Jadi Ibu Bapak tadi mohon izin kalau misalkan ada yang bertanya itu 25.000 untuk apa? Itu untuk biaya Zoom Ibu Bapak. Jadi kalau ada yang Ya bertanya itu pun untuk apa? Untuk seikhlasnya biaya lah, itu enggak. administrasi, Iya. betul Ibu Bapak. Pokoknya walaupun tidak ada yang ini tetap jalan acara ini, tetap jalan. Mudah-mudahan Betul. sampai ini. Nanti saya yang subsidi. Siap, Aman. siap. Oh siap, ini Pak Agus sudah mengirimkan WA ke saya. Baik, saya save ya Pak Agus ya, mohon izin Ya, Bapak. Mbak Yesi ya. Aduh, terima kasih. Wah, luar biasa dari NTB. Aduh, saya tidak terbayang, Bapak, saya tidak pernah ke sana, Pak Agus. Nanti kita jalan-jalan ke NTB nanti. Iya, kita sudah banyak ya Pak Ghazali ya, dapat Itu ada yang teman. terkenal Labuan Bajo itu, deket ya? Ya Pak ya? Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Timur NTT ya? Ya, NTT. NTB. Nantilah kita ke sana itu. Pak Agus di NTB ya? Pasnya di mana Pak Agus? Ada di Pulau Lombok di Kota Mataram. Pulau Lombok. Oh iya kebetulan ini. Ini seru Pak kalau di Lombok tuh, Pak. Ada slogan kita sebagai orang NTB di Lombok. Hati-hati. Saya Pak. sering ke Lombok Pak Agus. Ya Lombok juga. Ya, Lombok itu mini. Bali kedua itu Pak Ghazali, Bali kedua. Iya betul. Itu second destination setelah Bali. Ya. Setelah Bali Lombok gitu. Ya, itu lebih seru di sana Pak Agus dibanding di Bali sekarang. Ya. So kita call for paper aja ke sana, enak itu. Kita boleh. Ikut, jangan ditinggalin ya ikut. Oh tahun aja lah nanti kita plan ya, kita plan ya sana ya, Insya Allah. Ya, menjadi. Nanti kan ada Pak Agus sana. Iya. Dia menjadi guide nanti. Kalau perempuan main ke Mataram ke NTB itu harus siap dengan uangnya, soalnya banyak mutiara di sana. Siap, Ini siapa ini yang berbicara ini? Ibu siapa ini? Ibu Amel ya. Amel. Jangan-jangan Ibu Amel ini pebisnis mutiara nih. Boleh Bu dikirim ininya apa namanya katalognya. Katalog mutiara ya Ibu. Dulu pernah di UM Mataram Pak. Jadi di UM Mataram itu ada kebetulan ada mahasiswa yang pengusaha mutiara orang tuanya. Jadi tahu dengan mutiara sedikit banyak. Iya, wah luar biasa. Berarti Bu Amel nanti kita belanja ya Bu ya. Itu sama Pak Agus tuh. Siap. Pak Agus pastinya tuh. Pak Agus di Universitas mana Pak Agus? Saya di Stikes Syarsi Mataram, Dr. Ayub sehari-hari sebagai dosen keperawatan dan menjadi ketua LPPM. Wah luar biasa ini. Oh iya, makasih banyak. Iya. Sekarang saya mempunyai aktivitas di Indonesia ramah lansia. Mantap. Saya bersama teman-teman membina satu kelompok lansia, kita buatkan sekolah
ini NGO nih. Di Indonesia baru ada 13 cabang, NTB nomor 13. Baru kita launching kemarin, besok mulai pembelajaran di akhir Juni. Jadi mengabdi kepada negara cukup jika menyayangi lansia, karena dengan kita Membahagiakan lansia ya. membahagiakan orang tua itu Masya adalah Allah. suatu pahala, karena orang tua wakil malaikat di dunia. Kita Masya Allah. Amin, amin, amin. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Nanti bisa saya share, Mbak Yasi, saya bisa share Boleh, aktivitas sekolah lansia, saya bisa menginspirasi nanti Mbak Yasi dan teman-teman nanti. Ya, Bisa jadi kerjasama kita dengan bisa ICA berkolaborasi. itu. Iya betul, Ya. betul. Sampai bisa kerjasama kita. Ya, nanti apa tuh proses-prosesnya saya kirimkan dalam bentuk PDF sama video-video saya, Menarik sehingga sekali. bisa mengindonesia nih, ramah lansia gitu. Betul, Menarik betul. Kan kita sekali. punya lansia di rumah ya Pak Agus. Ya, menarik sekali itu. Ya, Dan bagus. kita pun akan menjadi lansia. Nah, Udah pralansia kita nih. Iya. menuju ke sana. Nanti pralansia, bukan pra proposal, Pak ya, pralansia. Udah pasca proposal tahu sudah hasil tahu. Udah hasil. Sudah hasil. Kalau udah hasil udah dekat itu, Pak. Udah usaha senja. Semoga semua panjang umur ya. Amin, ya Rob. insya Amin ya Allah. Allah, amin ya Rob. Dan umur yang berkah ya Yep, Pak ya, Pak manfaat Gagali. untuk umat. Amin, amin ya Rob. Amin Bu Amin, Amel. amin. Pak Ghazali berarti Rimudex bisa nih ya dibentuk nih di tempatnya Pak Agus ya Pak Ghazali. Jangan lupa call saya Mbak Yesi ya. Ya Pak Ayub. Ya Pak Ayub. Ntar kita jalan-jalan bareng. Ini Bu Amel dari mana Bu? Tulisannya sih dari Jabar ya? Oh iya, saya di Universitas Muhammadiyah Mataram kebetulan, Bu. Oh, Mataram. Universitas Muhammadiyah Bandung. Oh, Bandung. Kayaknya Mataram lagi tuh. Jabar. Kayaknya pengen ke Mataram lagi tuh. Iya. Jalan-jalan lagi. Karena Biasanya kan ada kalau paper itu kan di Bali, di Lombok gitu kan. Sering kan gitu daerah-daerah, atau misalnya di Sumatera Utara, di Medan gitu kan. Yang kalau Jakarta udah keseringan gitu kan. Kalau kita udah bosen tiap hari di Jakarta. Iya, Lombok itu kan tiap hari sendiri. macet, Pak. Makanya pengen Apalagi refreshing kalau nanti kita buat acara. ke itu tuh ke Sumbawa tuh, kotanya Prof Din tuh. Oh iya. Sumbawa banyak domba Bu ya, enak sana. Nah itu susu dombanya di sana tuh Pak. Wah iya, memang susu itu enak, susu domba, jangan susu sapi. Yang tidak enak itu yang adu domba itu ya Pak. Adu domba. Oh itu adu domba itu namanya Bu. Oh gitu. Jangan diadu. Bahaya itu Bu, bahaya Bu. Oke, ya, makasih. Ya. Oke, makasih Pak Gasini, saya pamit. Oke semuanya, makasih ya semuanya. Makasih. Makasih atas Pak Agus, mudah-mudahan ketemu Pak Agus ya. Mudah-mudahan kita ketemu Pak Agus. Insya Allah kalau saya kunjungan. Dr. Ayub, kami tunggu. Ya, kalau saya kunjungan ke Lombok, saya cari ya. Ya, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Agus, kalau saya ke UM Mataram saya kontak-kontak Pak Agus ya. Siap Mbak Amel, kami tunggu nanti. Siap, terima kasih banyak Pak Ghazali, terima kasih banyak Pak Agus, semuanya, Ibu Bapak semuanya yang sudah tergabung. Mohon izin ini grupnya Zoom-nya bisa saya matikan ya agar tidak mengganggu. Untuk grup sudah saya buka, jadi Ibu Bapak bisa melanjutkan diskusi di grup Profesor ID 2. Terima kasih banyak Pak Ghazali, mohon izin saya akhiri untuk grup ini ya Pak. Siap, makasih Yes.